Ini banjir, cuma tidak sampai setengah jam hujan, tapi udah banjir. Ini kawasan Sukarame. Ada kira yang kecil masuk air rumah warga yang berada di bawah atau berada di bawah jalan sudah jelas banjir, cuma setengah jam. Ini sudah mati rumah warga. Ini Kota Medan, ini tugas wali kota baru ini, Pak Bobi Arif Nasution. Ini paksa mundur, tak bisa masuk gang karena takut ini akan mogok balik muter arah. Ini banjir ini juga pengaruh kepada jalan Sungai Dene, dan parit-parit ini semua sudah penuh, sudah banyak lumpur di dalam. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu dibangun parit ini, sampai sekarang tidak pernah digali lagi, dibersihkan lagi, sehingga tinggal lagi kira-kira tak sampai setengah meter lah untuk saluran air, sehingga warga kewalahan kalau hujan ini, karena banjir akan melanda rumah atau tempat diam mereka masing-masing, terutama bagi yang berada di bawah badan jalan. Ini makin atau tiap tahun jalan itu sempit, artinya ditambah dengan jalan baru. Ini satu kereta mogok. Ini dari jauh anak-anak ini juga bermain air, karena bagi anak-anak ini mainan gratis. Dia akan berenang, buka baju dengan riangnya. Ini Kota Medan Bung. Masalahnya parit ini yang karena tak ada hujan lagi, nanti banjir kiriman, makin lama makin menguap ini, sehingga warga kewalahan. Dan yang lebih merasa girang gembira adalah anak-anak. Dia akan bermain, berlari-lari, bersorak-sorai, seolah tidak ada apa-apa. Maka inilah yang ditunggu mereka. Dan ini mereka bermandi, bermain. Kalau andai kata boleh, dia bisa berenang begini. Tapi oh ya, berenang dia, Bu. Berenang dia. Berenang. Dengan gembira dia berenang, karena timbang dia pergi ke kolam renang itu bayar. Ini
berenang gratis ini. Banyak kali anak-anak ini yang sudah mulai bermain dengan banjir. Memang dibanding dengan Jakarta belum begitu parah. Tapi kalau dia sampai 2 jam ini akan parah lagi. Karena masalah parit di kiri kanan ini tidak dibersihkan, tidak dikorek, sehingga saluran ke jalan ke Sungai Denai terhambat. Ini persoalan Wali Kota Baru, ini Rahayu juga kota-kota, dan juga kita harapkan Wali Kota cepat melakukan pengorokan parit, terutama Jalan Bromo, Serame, yang menghubungkan sampai ke Sungai Denai. Ini air ini nampak keluar dari dalam parit, karena parit tidak mampu menampung lagi arus air atau yang dari tumpahan hujan, sehingga dia keluar mengenangi badan jalan. Ini persoalan di Kota Medan sekarang ini. Memang dulunya parit ini dibersihkan, tapi tidak tuntas. Bagian dibersihkan, yang lain tidak. Bahkan di tengah-tengah dibersihkan, di ujung yang paling untuk pembuang air itu tidak bersihkan. Jadi cuma tidak ada gunanya. Artinya air itu akan tertumpah di situ aja. Ini air-air yang sudah mulai menggenangi badan jalan. Di wajah anak-anak kita masih bertahan dia, edaran kita, dia berharap air makin besar supaya bisa berenang dia. Kalau kita cepat terjadi hujan, cepat turun air, supaya kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Tapi anak-anak lain tidak pasti hidup. Prinsipnya kalau ada air bermain, bermandi-mandikan, dan juga dapat hiburan gratis, mandi gratis, tanpa pergi ke kolam renang. Tidak ada memikirkan apa air itu kotor atau tidak, yang jelas gembira ria. Ini luar biasa, anak-anak. Dan juga sama-sama juga dengan waktu kita dulu itu. Ini sudah alamnya anak-anak, bukan siapa aja. Kalau anak-anak sudah memang sudah namanya banjir, buka baju, selesai, apapun ceritanya, apapun larang orang tuanya, ya sebatas larangan. Tapi yang jelas itu menengok kawan-kawannya terjun, dia harus juga pergi terjun. Dan beginilah, kalaupun nggak bisa dia menikmati begini, dari bukan zamannya anak-anak. Dia punya pengalaman waktu kecil berenang, buka baju, bersorak-sorai, dan sila alamnya. Jadi anak-anak kalau nggak dapat alamnya begini, dia akan kehilangan suatu masa anak-anak. Sampai berapa banjirnya kita tidak tahu. Disinilah saluran air dari Serame, juga Jalan Denai, Jalan Bromo, ke Sungai Denai. Di sini airnya biasa-biasa aja, karena parit di pertengahan atau di sambungan jalan air Hakim dengan Bromo itu tidak dikorek secara merata.
Mungkin ada sebagian di tengah aja, tapi tidak sampai kepada semua tuntas, sehingga jalan air itu tidak mengalir sempurna ke Sungai Demai. Ini adalah di Sungai Demai tempat mengalirnya. Disinilah akhir pembuangan atau aliran dari air tumpahan hujan dari jalan Air Hakim, Jalan Bromo ke Sungai Demai. Sungai Demai sekarang sebenarnya masih bisa menampung curahan air yang dari Bromo kalau hujan datang. Itu yang bagian kanan Jalan Bromo kalau kita datang dari Air Hakim. Tidak begitu banyak airnya karena banyak yang tumpah di tengah. Ini adalah Sungai Demai, memang deras airnya, nampak mengalir dari kawasan Amplas ini terus ke Perumnas, terus alirnya memang ke Belawan. Ini juga aliran yang sebelah kanan parit Jalan Bromo, yang dari Air Hakim, yang dari berbagai saluran yang airnya tumpah ke sini. Akhirnya terderas karena paritnya tumpah dan tidak tersorot hingga tergenang di tengah jalan. Dan warga yang berada di pinggir Sungai Demai juga tidak nampak was-was karena air ini tidak tinggi buat ini. Memang kalau dibandingkan hari biasa, memang pada saat ini air itu nampak hitam karena mengalir dari apakah ini dari Barat Sagi atau dari kawasan Lamoramdo sebenarnya, tapi yang jelas kawasan ini adalah sudah memasuki beberapa daerah aliran sehingga sampai ke Sungai Demai ini mengalir terus sampai ke Belawan. Ini aliran Sungai Demai sudah mulai meluap airnya, tapi ini pada daerah yang tinggi dari perumahan warga, dan memang sudah mulai mencapai dinding rumah warga, tapi tidak banjir. Ini banjir kiriman yang akan mengancam perumahan warga yang berada di pinggir kanan Sungai Demai. Ini di kawasan jembatan Jalan Juanda. Ini makin lama mungkin airnya makin meluap karena ini jelas dari kirim dari Barat Sagi atau dari daerah yang masing-masing mempunyai potensi banjir. Aliran di kawasan Kota Medan. Ini juga aliran Sungai Deli yang nampak rumah warga mulai
kawasan Sungai Deli. Ini lama-kelamaan akan menjadi ancaman bagi warga dan harus dievakuasi. Sekarang cuaca masih terus mendung dan hujan gerimis masih ada, dan dari hulu seperti Kabanjahe, aliran yang ada itu akan menumpuk di Sungai Deli ini. Ini suatu hal yang akan mengancam warga, tapi warga pun masih bertahan tinggal di pinggir kanan Sungai Deli ini. Sebenarnya tidak bisa lagi, tapi pemerintah harus bijak kemana mau dipindahkan dia, dan harus daerah-daerah yang memang tempat usaha dia menjamin pula. Tapi kalau dipindahkan ke daerah-daerah yang jauh dari kota, ya dia pasti tidak mau, karena dia ekonominya di daerah ini, di kota ini. Jadi kalau ditawarkan bahwa pindah ke daerah jauh dari daerah kota yang tidak ada mata pencariannya, mereka akan menolak. Ini persoalan. Ini sudah mulai turun. Ini kanal Kota Medan yang dibangun waktu Abdullah jadi wali kota. Tapi sekarang kanal ini sudah berfungsi. Seharusnya waktu banjir atau luapan dalam Sungai Deli, ini saluran air akan masuk ke sini. Tapi entah kenapa kanal ini tidak difungsikan sehingga banjir tetap mengancam warga. Ini tugas atau pekerjaan rumah bagi wali kota baru Bapak Sofian Nasution, supaya kanal ini difungsikan lagi, jadi setidaknya meminimalisir atau meminimalkan banjir di Kota Medan sehingga warga tidak terancam terus-menerus. Ini biayanya cukup mahal, mungkin sudah miliaran mungkin ini, dan diambil dari APBD atau mungkin dari APBN. Ini proyek yang mubazir, sudah siap tapi tidak dimanfaatkan. Ini kenapa begini? Ini yang jadi pertanyaan besar bagi warga. Apa kendalanya, apa sebabnya tidak difungsikan? Padahal ini tinggal lagi menyalurkan airnya aja lagi. Kenapa wali kota dari prodi ke prodi tidak memfungsikan? Maunya Pak Wali Kota baru, Pak Bobi Nasution, mengaktifkan, memfungsikan ini sehingga banjir bisa teratasi Kota Medan. Ini mahal biayanya dan sudah memfungsikan aja lagi. Tidak ada baik biaya untuk membangunnya. Jadi sayang kalau ini tidak difungsikan. Bagian kanal yang mengarah ke Sungai Deli. Inilah, tak ada satu pun setetes air pun, boleh dikatakan demikian, yang mengalir ke sini. Padahal di Sungai Deli sendiri sudah kewalahan dan meluap. Mungkin warga Jalan Menteri di aliran Sungai Deli di kawasan Jalan Sudirman itu sudah akan mengalami banjir besar. Ini akan berulang-ulang setiap tahun. Setiap ada banjir, warga kawasan di daerah kawasan Kampung Aur itu sering mengalami banjir besar. Kenapa ini tidak difungsikan? Kembali lagi kepada wali kota, kebijakan wali kota. Ini satu proyek mubazir yang tinggal memanfaatkan, tinggal memfungsikan lagi, tetapi tidak difungsikan. Ini sekali lagi pada wali kota baru yang juga dari menantu Pak Presiden Jokowi, supaya arif bijaksana dalam menanggapi dan memfungsikan kembali dari kanal ini yang sudah ada, sehingga warga Medan khususnya yang di aliran Sungai Deli atau Sungai Denai tidak akan mengalami banjir terus-menerus. Kehidupan warga terancam, banjir mengancam perumahan mereka. Salah satu solusinya yang paling cepat adalah memfungsikan kanal ini. Kanal ini adalah melintas dari
Jalan Denai Sungai Deli sampai melintasi sampai ke Sungai Denai. Ini melintasi daerah arah ke Kampung Baru. Ini semua harus difungsikan dan masyarakat atau warga Kota Medan tidak mau lagi menerima banjir kiriman. Tapi solusinya apa? Inilah kanal yang sudah lama dibangun pada zaman Wali Kota Abdillah tapi tidak difungsikan. Kenapa? Ini mungkin terlupakan atau mungkin ada apa? Ada mengandung satu kerahasiaan. Ini yang perlu diungkap secara terang benderang oleh Wali Kota yang baru ini, Pak Bobi Nasution bersama Andi Rahman. Lupakan yang hal-hal yang mengganjal, tapi fungsikan ini supaya warga bisa menerima dengan tenang hati. Banjir tidak akan melanda Kota Medan lagi. Ini yang harapan masyarakat Kota Medan. Ini biaya besar, mahal, tetapi karena tidak difungsikan. Ini sekali lagi kita harapkan pada Wali Kota adalah untuk membuat kebijakan baru. Saya ada petugas-petugas yang menjaga pintu untuk di pembagian air waktu banjir, ada petugasnya. Jadi tidak perlu lagi otomatis, tapi ada petugas yang menjaga di situ. Terima kasih. Ini kanal tadi. Kalau dari arah Sungai Deli memang ada air, tapi tidak begitu banyak airnya, tidak meluap sebagaimana yang terlihat di Sungai Deli. Jadi tidak maksimal difungsikan. Kalau maksimal difungsikan, ini sebagai alternatif untuk mengatasi banjir di Kota Medan. Ini dari sekian banyak atau dalamnya itu mungkin tak sampai sepertiga yang digenangi air. Padahal kalau banjir itu bisa penuh, ini dua tingkat lagi. Kalau bisa dia sampai, ini ada 2 tingkat. Satu adalah saluran utama semacam parit. Yang kedua kalau nggak tampung lagi akan melebar dia ke kiri jalan itu, nampaknya jalan, tapi ini adalah kanal yang bisa menampung aliran Sungai Deli atau sebaliknya yang dari Sungai Denai. Sungai Denai dia mengalir ke arah Sungai Denai nampaknya atau kemana. Kita di kawasan gerbang atau di jalan lintas ke Deli Tua. Ini kita tengok juga ada air di sini, ada air mengalir. Ini tidak maksimal. Kalau umpama di maksimal, ini yang parit yang besar ini mampu menampung seperti halnya Sungai Deli, tapi kenapa tidak berfungsi? Ini persoalannya. Ini kalau difungsikan, ini akan penuh ini parit pertama ini, dan kalau tidak juga lagi mampu yang pertama, itu akan mampu yang kedua, tahap kedua ini. Ini lebarnya cukup lebar ini. Kalau nggak salah ada 40 atau 30 meter ada. Sementara parit pertama cuma ada kira 8 atau 10 meter. Jadi siap menampung kalau terjadi luapan Sungai Deli yang begitu besar. Ini parit ini atau kanal ini siap menampung dan menanggulangi. Dan warga Kota Medan yang mulai dari Kampung Aur sampai ke Titipapan mungkin sudah kurang mengalami risiko dari banjir. Ini tiap hari atau tiap musim hujan warga sering menjerit, sering mendapat ancaman banjir. Kadang-kadang buku-buku anak sekolahnya hancur dan juga harta benda yang tidak terselamatkan hancur, dokumentasi jaga anak dan yang lain ya tidak bisa terselamatkan. Inilah tiap hari selagi selain ekonomi yang terus berpacu dengan dasarnya melawan tantangan-tantangan, tapi masyarakat yang berada di kawasan pinggir Sungai Deli juga tetap
dihantui oleh banjir. Kalau siang begini, warga bisa siap-siap untuk mengatasinya atau berevakuasi sendiri. Tapi kalau tengah malam, waktu jam 2 atau jam 3, sedang nyenyak-nyenyaknya warga tidur, banjir menghantam, ya selain harta benda tidak selamatkan, korban jiwa juga akan mengancam. Ini salah satu pada musim hujan ini perlu kita cepat berpikir positif bersama wali kota lagi apa yang bisa lakukan dengan kanal ini. Ini kalau difungsikan maksimal ini sudah penuh air ini. Jadi aliran sampai ke Belawan itu akan teratasi. Juga soal lampu listrik sampai sekarang ada kawasan yang mati. Jalan Bromo, Karamai dari tadi masih mati itu. Alasan apa PLN tiap saat memadamkan, padahal itu PLTA dibangun tiap hari. Katanya sudah over kapasitas kita dengan daya listrik. Karena dari mana-mana PLTA uap, PLTA dari mana-mana sudah datang ke Medan, dialirkan ke Medan. Tapi nyatanya listrik tetap mati, terutama pada jam-jam kerja, pada jam-jam beraktivitas masyarakat, dan masyarakat tetap akan mengalami kerugian andai kata listrik terus mati. Karena dia banyak ketergantung pada listrik, seperti komputer, dengan aktivitas rental komputer, dengan lain-lain. Ini akan berharap atau bertumpu pada pasokan listrik PLN. Mudah-mudahan wali kota atau pihak PLN juga cepat menanggapi keluhan warga kota Medan ini, yang ke depan kita harapkan dengan wali kota Medan yang baru ini betul-betul menjadi kota metropolitan yang siap, yang keluhan-keluhan selama ini pada periode wali kota sebelumnya teratasi saat ini, sehingga warga betul-betul merasakan bagaimana kepemimpinan seorang anak muda yang bernama Pak Bobi Alif Nasution. Jadi kita harap walaupun muda, tapi mungkin daya juangnya, daya terobosannya melebihi daripada yang wali kota sebelumnya. Kita harapkan mudah-mudahan Pak Wali kita sehat dan juga berpikiran positif, sehingga kota Medan tetap akan menjadi lebih maju lagi dari Surabaya. Kita tetap posisi nomor 3 di Indonesia. Sampai kapan kita menjadi nomor 2 kita pun nggak tahu. Mudah-mudahan di tangan Pak Wali Kota baru ini, Pak Bobi Nasution, bisa mendapatkan peringkat 2 kita dalam kota besar di Indonesia. Medan siapa yang nggak kenal? Ada bus ALS-nya yang sudah merobos seluruh ujung Nusantara ini. Satu-satunya bus di tanah air, bus ALS. Medan, BK Medan. Jadi Medan ini sudah terkenal bagaimana wataknya, bagaimana temperamennya, bagaimana cara keharmonisannya, bagaimana hidup kebersamaan dengan harmonis walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda apa, tapi tetap dia satu. Dia tetap mempunyai sikap toleransi. Tapi kalau dia kota Medan, warga Medan disakiti, dia akan mempunyai sikap sendiri. Ini namanya warga kota Medan. Ini yang tidak bisa dipunyai oleh warga atau daerah-daerah lain. Maka Medan harus menjadi kota nomor 2 minimal, harus kita lompati Surabaya. Mudah-mudahan wali kota ini akan kita nikmati, akan kita dengar bahwa Medan ini betul-betul menjadi kota metropolitan yang nomor 2 di Indonesia. Bang, selamat sore Bang. Boleh ganggu sebentar Bang ya? Nama Abang kalau boleh Bang? Rijal. Rijal ya? Ya. Sudah berapa lama tinggal sini Bang? Oh ya udah lama Pak, puluhan tahun lah. Oh, Abang kan di depan dengan kanal ini ya kan? Macam mana sejak dibangun sampai sekarang, apa fungsinya Bang? Nggak ada fungsinya Pak ya, gitu. Kosong itu blong aja. Air nggak mengalir gitu ya. Nggak mengalir ya? Nggak mengalir. Padahal di banjir, di Sungai Deli udah banjir, tapi nggak ada Bang. Ya Sungai Deli banjir besar, baru sini air masuk. Nah gitu.
Udah banyak. Padahal seharusnya begitu meluap sedikit ke sini datang ya. Nah, seharusnya datang kemari air Pak, karena dia bendungan itu terlalu tinggi benteng itu. Kalau misalnya benteng itu agak rendah, sana lebih tinggi, harusnya Kota Medan dia nggak gitu banjir kali Pak. Oh gitu ya. Jadi airnya berbagian kemari. Ini rendah sini ya? Tinggi sini lah Pak, Tinggi juga? tinggi tembok itu tinggi, Ya. Enggak, yang di bawahnya rendah ya kan? rendah Pak. Jadi bisa mengalir air kan? Ngalir dikit, nggak gitu banyak kali. Apa masalah setahu abang? Masalah maksudnya di apa? Daerah sini kan dia sini tinggi, ya sebelah sana agak rendah, di bawah sana. Jadi air tuh nggak begitu deras sekali masuk yang kemari dia. Kalau yang di bawah sana tinggi dia. Dia kemana alirannya nih bang dari sini? Ini ke apa sana Pak? Ke Patung Bayar, ke apa? Daerah Ke sungai juga? sungai lah Pak, tembusnya. Sungai Denai? Iya, nih. Sungai Denai ya? Ini zaman Abdillah dibangun ya? Iya lah Pak. Waktu zaman Abdillah berfungsi ya? Airnya gitu. Ya. Air nggak biasa biasa aja, seperti biasa gini aja. Begitu juga? Gini aja, dari dulu gini aja, nggak ada apanya. Jadi menurut abang supaya dia berfungsi apa yang dilakukan oleh pihak Pemda Kota Medan umpamanya? Kalau misalnya ini prinsip saya ya, pribadi gitu misalnya, itu direndahkan dikit Pak. Direndahi bentengan itu, direndahkan, ya kan? Baru air itu terbagi, misalnya ibarat banjir besar dia, air itu kemari, buangannya, sana agak kurang air, kemari sungai buangan. Jadi daerah Kota Medan agak kurang air banjirnya gitu. Jadi diperendah lagi. Ya, ini akan diperendahkan apanya nih, temboknya itu kan, dilebarkan tempat pembuangan air yang ngalir kemari lah. Jadi tinggi pada Sungai Deli ya? Iya, Jadi nggak narik dia. nggak narik dari kemari airnya Pak. Seharusnya kalau umpama dia rendah dari Sungai Deli, dia otomatis akan buang ke sini ya? Iya, buang kemari Pak. Kalau buang kemari dia sebagian nggak apalah, Bang cakap daerah Sungai Mati nggak banjir besar ya. Berarti harus dikorek lagi nih ya? Begitu Sungai gitu, apa-apanya? Iya. Lah, lebar sedikit gitu. ke dalam. Nah, baru dia air bisa tembus kemari dia masuk. Tapi nggak maksimal juga lah. Terus dalam lagi ya bang. Karena ini kan 2 tingkat. Maksudnya gini Pak, di kan ada tempat batas airnya itu kan lama kecil dia, diperbesarkan, Ya. bentengnya diperbesarkan, jadi air itu terus masuk ke kemari, besar gitu dia. Kan kecil pintu air itu kan, pintu air kemarin kecil dia, Jadi nggak nyambung dia. nggak nyambung Pak. Ini jauh pintu airnya dari sini bang. Pintu air ujung sana Pak, ujung dekat sama 13 itu. Ada sekitar 1 kilo lagi. Ah nggak sampai lah. Dekat tuh. Itu hubungan dengan Sungai Deli ya? Iya Pak, tembusnya. Jadi harapan Bapak dengan Pak Wali Kota kita yang baru ini Nah, apa? Pak Bobi. kurang tahu saya nggak pernah kali apa-apa sama dia. Ya, tapi kan dengan ada dia penguasa Kota Medan, dengan adanya kanal ini difungsikan secara maksimal, kalau apa yang kurang diperbaikinya, tentu itu harapan yang salah satu kita ya Ya, kan. kalau Kalau bisa Bapak gitu, Pak, gimana? Ya kalau bisa ya Pak Bobi itu kalau bisa ya dibetulkan lagi apanya ya kan, biar airnya Ditinjau lagi lah keadaan dari kanal ini. ya ditinjau gitu Pak. Kalau memang dia kenapa dia tidak berfungsi, tentu ada kendala, ada masalahnya kan. Jadi kan ibarat nggak berfungsi dia Pak, jadi banyak rumput sini, rumputnya ditimbun aja yang tinggi, semak jadinya dia. Ini karena berarti hujan aja, kalau nggak berarti hujan semaknya tuh, rumput tinggi semuanya. Ya, tapi yang di pintu sana nih persoalan, kalau umpama dia rendah pada Sungai Deli, dia otomatis ke sini perginya. Atau kalau- bikin bendungan ya kan. Kalau misalnya airnya banyak, dia nggak mau tumbuh rumput di bawah, berair deh, mana mau rumput tumbuh, nggak belalang dia. Oh, jadi dibersihkan lah ini. Kemarin itu udah bersih, tumbuh lagi. Yang bersihkan siapa Pak? Orang dari PU harga. PU ya. Karena jadi hutan lah ya kan. Oh, hujan lah Pak. Udah semak kali pun. Kemarin kemarin. Udah ada Jadi beberapa. sarang-sarang binatang-binatang Ular melata kan? ular ya kan. Ular. Ular ya. Ular. Jadi kan terancam juga kehidupan warga di sini kan. Iya, Bukan sekedar sanan di Sungai Mati, Sungai Kampung Aur terancam banjir. Iya, kasihan, Kita Pak. dengan binatang melata ya kan. Iya, Pak. Ular atau hal-hal banyak yang ular. mungkin mengganggu ketenangan kita ya kan. Ular apa juga ular sawah-sawah aja lah, besar kali. Ya. Oh ini tapi udah siap nih sampai ke Sungai Denai itu bang. Pembuangan kan Sungai Denai ya. Ini Ya. amplas sana terus. Amplas ya. Iya, amplas.
tembusnya. Tapi nggak pernah penuh yang Nggak pernah PE. cuma ada persiapan, jadi cuma bangunan aja yang ada, Modal tapi nggak bangunan. pernah dialiri airnya kan? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Ya. Oh, ini proyek mubazir juga jadinya kan? Kalau misalnya aja terbagi dua air itu, rasa kalau daerah Kebongaur tuh nggak ada kebanjiran nanti. Oh, nggak kan? Nggak kebanjiran. Nah. Kalau misalnya terbagi dua lah jalan air kemari, mudah-mudahan lah kita Medan tuh. Ya. Oke, terima kasih. Pak. Iya Pak. Ini adalah pintu air kanal dari Sungai Deli. Ya, tidak berfungsi, airnya biasa-biasa aja, padahal di Kota Medan ada kebanjiran. Ini tidak maksimal. Mungkin lapis dasar aja yang digenangi air. Sementara 75-80% lagi tidak ada air. Padahal ini sampai sekarang masih mendung di daerah kawasan Restagi, daerah gunung masih mendung, mungkin hujan. Dan ini adalah tempat pembagian alat-alat pembagian air itu. Ini ada semacam alat ini, tapi tidak ada penjaga atau apa. Kenapa tidak difungsikan? Kita pun tidak tahu. Di sini ada rumah warga atau petugas. Kita pun juga tidak tahu. Dan kita tengok lagi memang terlalu rendah. Ini perlu diperendah lagi daripada saluran kanal ini. Ini tinggi sekali sehingga begitu luapan yang paling tinggi baru bisa lepas ke sini, baru bisa dapat dia mengalir. Kalau sekarang ini walaupun udah dibanjir di Kota Medan, tapi masih jauh lagi macam mana dia akan berfungsi. Kalau bisa ini diperendah lagi sehingga air ini terbagi sekarang berfungsi ke kanal. Ini tidak ada. Ini tak ada seperti tempat pembuangan air. Padahal ini adalah di tekongan. Kalau aliran atau luapan air besar, sebenarnya ini akan bertumpu kepada kanal ini karena kanal ini terlalu tinggi daripada Sungai Deli. Jadi tidak berfungsi apa-apa. Dia mengharapkan banjir besar. Tapi kapan? Ini kan harapan berarti meminta kita harus banjir besar. Jadi kapan? Nah, ini terjadi, ini adalah proyek mubazir jadinya. Dan gitu wali kota baru lagi, Pak Bobi Nasution, harus mensurvei lagi keberadaan dari kanal ini. Disurvei lagi. Ini udah termasuk banjir ini di Kota Medan, termasuk banjir di Kampung Aur. Kalaupun sampai berapa lagi sih, ada berapa meter baru bisa dapat mencapai kanal ini. Ini tidak masuk akal lagi. Jadi besteknya dulu yang kurang perencanaan sehingga tidak bertumpu pada debit air yang berapa sebenarnya. Ini yang perlu dipikirkan lagi. Kalau bisa disurvei ulang, dikerjakan ulang sehingga betul-betul kanal ini berfungsi dan warga Kota Medan tidak akan menjerit lagi dengan masalah banjir di Kota Medan. Ini kan betekongan ini, nampak tekongan. Nah,
Kalau dari lurus aja kita ambil lurus air ini, dia akan masuk ke kanal. Tapi karena tinggi kali kanal ini dibikin, sehingga dia mengharapkan betul-betul banjir besar. Ini kan berbeda dengan harapan warga di pinggir sungai. Dia jangan terjadi banjir besar, banjir yang begini pun cepat masuk ke kanal. Jadi warga akan teratasi. Kalau dibagi dua aja yang masuk dari kanal ini warga udah aman. Kota Medan akan aman banjir. Jadi Pak Wali Kota tinjau lagi keberadaan daripada kanal yang sudah memakan biaya mahal ini. Yang sudah memakan biaya mahal. Ini saluran ke bawah kita tengok. Ini ada semacam pintu tapi sudah diisi oleh sampah. Padahal ini tempat pembuangan air. Kenapa harus sampah? Berarti ini tidak dirawat. Proyek yang berbiaya mahal tidak dirawat, ini akan membuang anggaran. Bagus ke lain dialihkan. Ini Pak Abdillah sudah mati-matian dulu di wali kota perjuangan ini. Tetapi tidak difungsikan, selain salah bestek juga kalau menurut pikiran kita sementara. Kenapa? Karena kanal ini terlalu tinggi salurannya dari debit air, luapan air di Sungai Deli sendiri. Kalau dikurangilah 3 meter aja lagi atau 4 meter di rendah daripada yang keadaan sekarang, ini air akan masuk ke kanal ini. Tapi sekarang ini tidak masuk. Padahal ini orang udah menjerit Kota Medan. Ya, itu kira-kira perkiraan kita supaya warga aman, Kota Medan tidak banjir. Dan ini Pak Wali tidak bisa berpikir-pikir yang lain. Kanal ini memang salah satu solusinya. Memang sudah bagus, tapi besteknya tidak terlalu tinggi daripada permukaan atau Sungai Deli. Tempat keberadaannya dari kanal ini bagus, pas di tekongan. Jadi kalau air itu tidak perlu waktu dia putar, langsung dia lurus. Lurus. Sungai ini tidak besar seperti yang ada di Sungai Deli. Sungai Deli itu di sini kecil kali. Tapi airnya sudah hitam. Inilah dari sini masuk terus ke kanal, terus masuk ke sana. Itu alat untuk pengukur atau berfungsi atau tidaknya, disitulah petugas nanti. Tapi petugas dari mana kita tidak tahu. Yang jelas peralatan sudah lengkap, tapi tidak difungsikan maksimal. Inilah Sungai Deli. Inilah pintu air kanal dari Sungai Deli. Terlalu kecil. Ini saluran air Sungai Deli. Ini kanalnya kecil kali untuk masuk. Kalau diharapkan dari yang tumpukan dari tekongan itu tinggi sekali. Tidak ada di situ, tidak berfungsinya kanal ini karena tinggi sekali. Kalau ini daerah rumput-rumput tanah ini dibongkar lagi, disamakan sekarang minimalnya di bawah air yang ada ini kadang banjir ini. Karena baru hujan digusur hujan lebat dan di gunung masih hujan.
karena air pun sudah masih hitam, masih pekat. Jadi ini ukurannya. Jadi tidak berfungsinya kanal ini karena terlalu tinggi kali. Tidak bisa air melewati ini, tidak mungkin. Air ini di mana permukaannya rendah dia akan mengalir. Ini permukaannya tinggi, mana bisa air itu minta dia ke atas. Ini persoalannya. Ini kalau ada Pemko sekarang mau berpikiran dan memfungsikan daripada kanal ini, dan ini harus diperbaiki. Dan ini harus dibuang tanah-tanah ini sampai beberapa meter ke bawah, sehingga air ini sekarang bisa 2 meter di 2 meter dari tembok ini digali lagi. Ini airnya akan tumpah, akan mengalir ke kanal. Sekarang tidak. Kapan ini akan berfungsinya, karena tinggi kali tembok ini dibikin. Kalaupun ada parit kecil ini sudah ada sampah, tak ada lagi dirawat. Siapa petugas perawatnya kita pun tidak tahu. Sementara banjir itu tidak mengenal siapa yang petugasnya, kemana air itu akan disalur. Air ini tidak ada di situ. Kitalah yang bijak di situ. Kita yang bijaksana, mau kemana mereka ini dialirkan dari Gunung Sanan. Dia di mana ada peluang, di mana ada rendah, dia ke situ. Jadi kita tidak menyalahi bahwa air ini akan tidak bersahabat dengan kita. Tidak ramah lingkungan. Dia ramah lingkungan. Artinya kemana yang rendah dia ke situ aja. Tapi kalau ini direndahkan daripada kanal ini, dia akan menuju sampai ke Sungai Dendai. Ini tekongan pun dia bisa menekong juga, karena tidak ada saluran, jauh kali. Dan siapa yang bertanggung jawab di sini, marilah sama-sama kita tanggapi dengan kondisi kanal sekarang ini. Kapanpun tidak akan berfungsi, karena jauh panggang dari api. Air di bawah, kanal di atas, mana bisa melompat air. Tapi kalau ini digali lagi, ini otomatis air yang dari tekongan itu akan mengalir dia. Ini suatu pemikiran baru dan analisis yang perlu kita pikir bersama-sama. Mari Pak Wali Kota. Terima kasih. Ini juga aliran Sungai Deli yang arah ke Kota Medan. Ini suasana mendung di kawasan Sungai Deli, tepatnya di gerbang kanal. Ini para berostagi, mendung, hujan lebat di situ. Nampaknya luapan makin besar. Di Medan ini masih gerimis, tapi di gunung nampaknya hujan. Jadi warga Kota Medan diminta untuk awas diri, terutama yang warga kita yang berada di pinggir Sungai Deli atau sungai-sungai yang mengalir ke Kota Medan. Sungai Babura termasuk juga Sungai Deli. Ini jalannya bagus di sini, arahnya tembus ya mungkin ke Titik Kuning. Inilah proyek ini yang dikerjakan
APBN 2021 pemeliharaan, tapi tidak ada berfungsi, pemeliharaan aja. APBN ini mau ini perlu ditinjau ulang.